Halo semuanya, di video kali ini saya akan mereview materi tentang teori analisis Markov. Langsung aja yuk kita bahas. Analisis Markov atau Markov chains merupakan bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum dan dikenal sebagai proses stokastik atau stochastic process. Analisis Markov adalah suatu bentuk metode kuantitatif yang digunakan untuk menghitung probabilitas perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan probabilitas perubahan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan teori ini, maka probabilitas suatu sistem yang mempunyai kondisi tertentu sesudah waktu tertentu akan bergantung pada kondisi saat ini. Contohnya, probabilitas akan turun hujan akan tergantung pada cuaca ini. Metode ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan, namun bukan untuk memberi solusi. Artinya, bukan suatu keputusan tetapi hanya memberikan informasi bagi pengambil keputusan untuk memperbaiki keputusannya, khususnya dalam bidang-bidang tertentu, seperti biologi, fisika, ekonomi, manajemen, dan bisnis. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi analisis Markov. Penggunaan analisis Markov terhadap suatu masalah memerlukan pengetahuan tentang 3 keadaan, yaitu yang pertama, keadaan awal, yang kedua yaitu keadaan transisi, dan yang terakhir adalah steady state. Di antara ketiga kejadian ini, maka keadaan transisi merupakan keadaan yang terpenting. Oleh karena itu, asumsi-asumsi dalam analisis Markov ini hanya berhubungan dengan keadaan transisi. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi dalam analisis Markov. Yang pertama yaitu jumlah probabilitas transisi keadaan atau baris matriks adalah 1. Yang kedua, probabilitas transisi tidak berubah selamanya. Yang ketiga, probabilitas transisi hanya tergantung pada status sekarang, bukan pada periode sebelumnya. Keadaan transisi dan probabilitasnya. Keadaan transisi adalah perubahan dari suatu keadaan atau status ke keadaan status lainnya pada periode berikutnya. Keadaan transisi ini merupakan suatu proses random dan dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Probabilitas ini dikenal sebagai probabilitas transisi. Probabilitas ini dapat digunakan untuk menentukan probabilitas keadaan atau periode berikutnya. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan Markov. Proses keputusan Markov adalah rantai Markov di mana transisi keadaan bergantung pada keadaan saat ini dan vektor tindakan yang diterapkan pada sistem. Biasanya, proses keputusan Markov digunakan untuk menghitung kebijakan tindakan yang akan memaksimalkan beberapa futilitas sehubungan dengan imbalan yang telah diharapkan. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan Markov yang dapat diamati sebagian. Proses keputusan Markov yang dapat diobservasi sebagian yaitu adalah proses keputusan Markov yang keadaan sistemnya hanya diamati sebagian. Dikenal sebagai NP lengkap, namun teknik perkiraan terkini menjadikannya berguna untuk berbagai aplikasi, seperti mengendalikan agent atau robot sederhana. Bidang acak Markov. Bidang acak Markov atau jaringan Markov dapat dianggap sebagai generalisasi rantai Markov dalam berbagai dimensi. Dalam rantai Markov, suatu negara hanya bergantung pada satu negara sebelumnya dalam waktu, sedangkan dalam bidang acak Markov, setiap negara bergantung pada tetangganya di berbagai arah. Bidang acak Markov dapat divisualisasikan sebagai bidang atau grafik variabel acak, di mana distribusi setiap variabel acak bergantung satu pada variabel tetangga yang terhubung dengannya. Lebih khusus lagi, distribusi gabungan untuk setiap variabel acak dalam grafik dapat dihitung sebagai produk dari potensial klik. Dari sana klik dalam grafik yang memuat variabel acak tersebut. Memodelkan masalah sebagai bidang acak Markov berguna karena menyiratkan bahwa distribusi gabungan pada setiap titik dalam grafik dapat dihitung dengan cara ini. Ciri-ciri analisis Markov. Yang pertama, bila diketahui status suatu kondisi awal, maka kondisi periode berikutnya.
Yang kedua merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Yang ketiga cirinya yaitu probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Yang keempat yaitu probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Contohnya yaitu masalah perubahan cuaca di Indonesia. Misalnya, hanya terdapat 2 macam cuaca, yaitu hujan dan cerah. Diketahui bahwa dalam masalah ini, cuaca di Indonesia selalu berada pada salah satu dari 2 status yang mungkin, yaitu cerah dan hujan. Perubahan dari status state ke state yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas, yang disebut dengan probabilitas transisi. Mungkin itu saja video review materi dari saya. Semoga bermanfaat.